Sahabat Mitra TV, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung bersama Pengprov Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Lampung menggelar kejuaraan daerah Dayung Lampung tahun 2025. Kejuaraan ini menjadi bagian dari pembinaan atlet sekaligus upaya peningkatan prestasi olahraga dayung di Provinsi Lampung. Kejurda Dayung Lampung 2025 resmi dibuka dan digelar di Embung A, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Senin 22 Desember 2025. Kejuaraan ini diikuti oleh atlet muda dan mahasiswa dari berbagai daerah di Lampung. Sejumlah nomor dipertandingkan dalam kejurda ini, di antaranya stand up paddle race yang meliputi nomor sprint, technical, exhibition, hingga dual slalom. Ajang ini diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan sekaligus penjaringan atlet dayung potensial. Wakil Ketua Umum 4 KONI Lampung Ahmad Krisna Putra mengatakan KONI Lampung terus memberikan dukungan kepada cabang olahraga yang memiliki peluang prestasi di tingkat nasional. Kegiatan kita pada dayung ini, kalau KONI sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita tetap konsisten ya terhadap olahraga-olahraga yang memang menyumbangkan medali setiap kegiatan apakah pon, apakah untuk jurnas. Nah, kita berharap bahwa dari event ini dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi walaupun kita lihat pesertanya juga masih terbatas ya, masih mahasiswa gitu kan. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan rasa daripada masyarakat itu untuk mencintai dayung, karena dayung ini kan biayanya juga cukup mahal, beda dengan atlet. Kalau atlet kapan saja dia bisa bisa meningkatkan prestasi, tetapi dayung ini tanpa adanya pembinaan, tanpa adanya sarana prasarana yang memadai itu memang agak sulit untuk berkembang. Tapi ini bersyukur mahasiswa tertarik untuk mengikuti kejuaraan dayung hari ini. Dan ini juga sebagai titik awal prestasi dayung juga akan semakin meningkat ke depannya. Tadi sempat disebut juga Taman Kehati itu maksudnya gimana? Taman Kehati itu ada sekitar 20-25 hektar. Taman Kehati di situ sudah ada blok-bloknya, di situ sudah ada embung 2. Kemudian di situ juga ada trek untuk bisa kita manfaatkan untuk berkuda. Nah, sekarang Taman Kehati itu pengelolaannya kurang. Nah, kita kemarin ngintip ke sana untuk memajukan kota baru itu. Salah satu daya tariknya mungkin Taman Kehati itu kita akan jadikan pengelolaannya minta KONI, tapi untuk spot tourism. Nah, sekarang kan jarang ada itu spot tourism itu di Lampung, kan masih sangat terbatas lah ya. Kita itu supaya ada daya tarik sendiri juga. Kemarin kita menginventarisir ada sekitar 13 sabor untuk yang bisa masuk ke Taman Kehati itu. Besok hari Rabu di KONI itu kita ada FGD dengan 13 sabor itu, bagaimana kira-kira kita mengembangkan Taman Kehati itu. Nah, selain itu juga di ITERA ini ada beberapa embung juga, memang belum standar nasional, tapi kedepannya menghadapi PON tahun 2032 juga akan kita jadikan supaya bisa bertaraf nasional. Dan ini beberapa venue olahraga yang ada di Lampung, karena kita sekitar 20 cabang olahraga yang Lampung siap, itu juga akan kita benahi, terutama yang ada di perguruan tinggi yang sifatnya olahraga indoor juga akan kita jajaki juga dengan fasilitas yang ada di perguruan tinggi. Krisna Putra menambahkan, olahraga dayung membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta pembinaan berkelanjutan. Mengingat biaya pembinaan yang tidak sedikit, namun antusiasme peserta dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga dayung di Lampung. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Lampung, Diki Novalino, menjelaskan Kejurda Dayung 2025 merupakan salah satu program Dispora di akhir tahun yang terlaksana berkat kolaborasi dengan POS di Lampung meski di tengah keterbatasan anggaran. Cabur dayung ini Bang, yang sedang dilaksanakan hari ini. Baik, terima kasih. Pada kesempatan siang ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembukaan kejuaraan daerah dayung tahun 2025. Yang mana event kegiatan ini adalah salah satu program kegiatan kami di akhir tahun 2025 khususnya di Dinas Olahraga Provinsi Lampung.
Nah, kegiatan event dayung ini kenapa kita pilih di akhir tahun? Karena emang dari berbagai rangkaian kegiatan kita bekerja sama dengan teman-teman dari Potsi untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi terlaksanalah di akhir tahun ini kita kegiatan kejuaraan dayung 2025 ini. Kita udah mengetahui semua bahwa tahun 2025 ini dinamika masalah anggaran ini kan sangat banyak polemik ya. Tapi dengan upaya dan keinginan kita untuk memajukan prestasi khususnya di dayung, akhirnya bisa terlaksana kegiatan event dayung ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2026 event-event yang lain dapat kita laksanakan bersama juga dengan cabur-cabur yang lain, bukan hanya dengan Potsi tapi dengan cabur-cabur yang ada di Provinsi Lampung, demi mendukung juga salah satunya bentuk prestasi yang akan kita tunjukkan pada saatnya nanti. Apa yang kita inginkan pada saat nanti pada tahun 2027 kan banyak event yang kegiatan yang sifatnya yang nasional ya, dan juga provinsi ya, seperti Porprov segala macam, dan untuk persiapan PON kita tahun 2028. Nah kalau melihat tadi Pak, Taman Kahari tadi bagaimana Pak? Terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi dari KONI berkaitan dengan Taman Kahari, kami dari pemerintah sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena kita sadari kalau kita semua mengandalkan apa yang ada di sarana-prasarana yang ada di pemerintahan, mungkin semua terbatas. Terbatas dalam arti tempat-tempat yang ada itu sudah terpenuhi oleh banyak cabur-cabur yang sudah emang menempati di situ. Tapi dengan adanya Taman Kahati yang luasnya tadi hampir 25 hektar dan bisa beberapa cabur yang masuk di situ, artinya ada pilihan bagi cabur-cabur untuk berlatih bersama di tempat yang emang sudah ada pilihan yang ada di situ gitu. Jadi tidak hanya stuck di satu tempat. Jadi intinya kami dari pemerintah khususnya dari Dinas Olahraga sangat setuju dan mendukung apa yang menjadi keinginan teman-teman dari KONI untuk membuat Taman Kahati menjadikan tempat cabur-cabur untuk bisa berlatih bersama di daerah situ. Kalau rencana ke depan ada rencana fasilitas yang dibangun? Kalau dari pemerintah provinsi sendiri rencana kita belum tahu ya, karena anggaran juga kan terbatas dari sistem yang udah ada di pemerintahan berkaitan dengan khusus lagi lokus kita ini kan lagi fokus Pak Gubernur kita dengan infrastruktur berkaitan dengan infrastruktur jalan ya. Berkaitan untuk sarana-prasarana olahraga sendiri sampai hari ini kita belum ada gambaran seperti ke depannya nanti apakah ada sarana-prasarana yang akan kita bangun melalui pemerintah provinsi ya. Tapi mudah-mudahan ke depan karena tahun 2027 nanti juga kita menjadi tuan rumah untuk Bapor Korpri. Artinya Pornas Korpri. Itu bukan olahraganya Korpri se-Indonesia, kita jadi tuan rumah di Provinsi Lampung, yang mana mudah-mudahan di tahun 2020 nanti ada perbaikan sarana-prasarana yang ada ini, artinya bukan membangun dari nol, bukan ya, tapi yang ada diperbaiki kembali untuk persiapan kita sebagai tuan rumah Pornas Korpri 2027 nanti. Oke, terima kasih Pak. Menurut Tiki, Kejurda Dayung Lampung 2025 menjadi momentum penting dalam pembinaan atlet sekaligus mendorong minat masyarakat terhadap olahraga dayung di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Mitra TV melaporkan.